Walaupun ini sudah siang ya, tapi tetap semangat. Oke, seperti rencana pada minggu yang lalu, pada minggu yang lalu ya, kalian sudah diberikan tentang pengetahuan perkembangbiakan hak seksual pada tumbuhan ya. Nah, hari ini kita akan praktekkan yang pertama ya. Ovulasi sama menempel. Untuk itu sebelum kalian melakukan praktek, silakan alat sama bahannya disiapkan di masing-masing meja kalian ya. Alat sama bahannya. Mulai dari batang tanaman, kemudian pisaunya, terus tali rapiannya, juga plastiknya ya. Coba di antara kalian ada yang pernah beli cangkokan? Ada? Ada yang pernah beli? Gak pernah dengar berapa harganya satu cangkokan? Berapa? Gak pernah. Perlu kalian ketahui anak bahwa kegiatan mencangkok itu kalau ditekuni ya, maka akan bisa menghasilkan rupiah ya. Apalagi dalam jumlah yang banyak. Satu, kalau kalian membeli cangkokan itu di pasar ya, di pasar sampah itu paling murah 50.000 satu ya. Apalagi sudah ada buahnya atau sudah berbunga itu yang dicangkok, maka akan semakin mahal ya. Nah, kalian yang pertama nanti akan mempraktekkan menempel atau yang sering disebut juga ovulasi. Tempelan pada saat nanti sudah tumbuh semua yang ditempel, satu pohon itu bisa lebih dari 3 atau 4, bahkan bisa 5 lebih. Yang ditempelkan itu yang pertama syaratnya harus satu jenis. Maksudnya satu jenis. Kalau misalkan kelompok putih
ditempel dengan kelompok yang merah atau kelompok yang coklat, gitu ya. Atau putih pun itu sudah beda-beda. Ada yang putih pendek itu bentuknya, ada yang putih panjang. Itu bisa ditempelkan di dalam satu pohon, ya. Nah, suatu misal, sekarang saya membawa dua batang tanaman kelompok ini, ya. Kenapa saya bawakan batang kelompok ini? Karena kelompok ini mudah sekali kulitnya untuk dikupas atau dikuliti, ya, mudah sekali. Makanya kalau misalkan kalian di rumahnya punya kelompok yang putih, kebetulan kalian main di rumah temennya ada kelompok merah, kalian nggak usah minta kelompoknya, cukup minta batangnya saja. Kalian bawa pulang untuk ditempel di rumah kalian yang sudah ada kelompok putihnya, ya. Bahkan di rumah saya itu ada 4 macam, satu pohon sudah bisa berbuah 4 macam kelompok, gitu ya. Ada yang putih yang pendek itu, ada kelompok putih yang panjang, ukurannya manis, kemudian ada kelompok merah, ada kelompok coklat. Jadi satu pohon sudah bisa berbuah 4 macam, 4 varietas, gitu ya. Caranya satu jenis. Contoh kelompok merah dengan kelompok putih, ya. Bagaimana Pak seandainya mencangkok menempel mangga dengan kelompok? Nggak bisa. Alasannya karena beda jenis, ya. Kalau beda varietas, contohnya kelompok ini jenisnya, varietasnya bisa kelompok merah, kelompok putih, kelompok coklat, itu namanya apa? Varietas. Itu bisa ditempel. Udah, gitu ya. Oke, sekarang saya demonstrasikan dulu, ya. Kalau ini kelompok merah, ya. Saya tempelkan ke kelompok putih yang ada di kanan saya, ya. Caranya kalian kenali dulu batang tanaman ini, ya. Di sini ada beberapa bagian. Di antaranya adalah kulit yang kosong, ya. Terus ada yang bidul-bidul ini, yang bidul-bidul itu namanya mata tunas, ya. Nah, yang di sini, kalau di sini ada daunnya, di atasnya daun ini namanya apa? Ketiak daun. Kalau nanti ini sudah gugur, sudah lepas dari pohonnya, berubah jadi mata tunas. Nah, itu nanti akan kita tempelkan. Dicari yang itu, ya. Kalau nggak ada mata tunasnya, jangan diambil, jangan ditempelkan, karena nanti tidak akan gugur, ya. Tuh, harus ada apanya? Mata tunasnya. Boleh. Sekarang ini nanti tujuannya akan kita tempel. Yang ini adalah yang akan kita tempelkan. Oke? Mana nih? Misalkan ini pohon yang mau ditempel, ya. Saya akan cari yang mau ditempel ini bebas. Bisa dari yang ada tunasnya ataupun yang tidak. Yang mudah yang tidak ada. Oke? Kalau kalian misalkan yang belakang ingin mendekat boleh, silakan mendekat sini, ya. Biar nanti kalian kerjanya lebih cepat, ya, lebih mudah lagi, tidak banyak tanya, ya. Caranya kita keraknya harus pakai pisau yang tajam. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira, ya, kemudian ini tetap ada di pohon, ya, ini tetap ada di pohon. Terus kemudian kita yang geser, ya, sudah pohonnya yang kita geser. Oke, kemudian kita congkel. Ini diperhatikan karena nanti siapa tahu ini harus kalian mengisi. Nah, ini mudah sekali, ya. Nah, ini, ya, mudah sekali. Makanya kalau kelompok itu bisa bermacam-macam. Kalau kalian di rumah punya kelompok, ya kalian tinggal nyari kelompok yang jenis lain, varietas lain, ya. Nah, sekarang yang ini akan kita tempelkan. Caranya ini ya, di
kiblat itu kayak orang mau jahit itu ya gimal. Tujuannya apa? Biar nanti ini dipindah ke sini pas ukurannya. Nah, perlu diingat kalau yang ininya yang mau dipindah ke sini lebih baik kekecilan daripada kebesaran. Kalau kebesaran nanti bisa kebut. Ya. Oke, ini sudah kita tentukan mata tunasnya ini ya. Akan kita ambil biar pas nanti masuknya ke sana ya. Ini kita gerak kayak tadi. Ini cukup di bawah batangnya saja nak. Ya, mungkin minta dari temennya atau dari tetangganya boleh. Nggak boleh minta kelompoknya, kalian boleh minta batangnya saja. Ya mungkin biasanya dipotong, dibuang sia-sia, boleh kalian minta. Ya, ini pakai pisau yang tajam. Saya coba pelan. Nah, ini nggak boleh rusak nah ya. Kalau misalkan rusak seperti ini, nah seperti ini misalkan ya, kita susah, gagal ya. Boleh cara yang lain. Caranya yang ini langsung dikerak sama batangnya, boleh. Tuh. Ya. Oke. Setelah itu kita rapikan. Ini masih ada kayunya, ya. Kalau ada kayunya, kita pisahkan antara kayu dengan kulitnya. Ya. Ini bagi kulit yang susah. Nah, ini juga gagal, ya. Kalau gagal ambil lagi, ya. Jangan putus asa. Punya warnanya mungkin ada ketuaan, ya. Oke, kita coba. Karena ini masih ada ini ya. Mata tunahnya sekali lagi harus ada. Apa? Tua. Ini taruhlah ini berhasil, misalkan ya. Terus kalau sudah kita lihat di sini ada yang mudah, ya. Tapi kalau cuma pecah sedikit tapi nggak rusak, nggak apa-apa, ya. Kita tempelkan di sini. Kemudian ketika nempelkan jangan sampai terbalik, ya, atas ke bawah atau bawah ke atas. Tempelkan. Kalau kekucilan nggak apa-apa, yang saya jangan besar. Oke, kalau sudah perhatikan ini. Kemudian selanjutnya di tali dari atas yang talinya tertutup, tujuannya adalah biar tidak ada angin yang masuk ataupun juga bakteri, ya, bakteri pembusuk. Terus mata tunasnya nggak boleh tertutup ya, harus dilewati. Cara membungkusnya ini juga penting. Nah, kalau kalian bungkusnya salah, kemungkinannya bisa gagal. Ya, bisa kira-kira bayangkan? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang susah ya. Kayak tadi, kalau misalkan kalian tapi nganggur-nganggur ya, di rumah ini nempel yang sudah ada, ya seperti ini.
Ya, sudah. Ya. Ini sudah jadi dari tahap pembungkusan. Bukunya sudah. Yang terakhir adalah dikerak di atasnya. Ya, keliling. Keraknya keliling. Gitu ya. Keliling. Nah, kemudian ini dibiarkan. Kalau sudah kira-kira 2 mingguan waktunya, ya, kita cek berhasil atau tidaknya. Bisa kita coba gini, ditekan. Ya, dengan cara ditekan. Kalau ini empuk, nah, berarti gagal. Kalau ini gali, oh berarti ini sudah menyatu antara kulit yang ditempelkan dengan kayunya. Sudah ya? Kalau itu sudah tumbuh kira-kira sekian, nah ini tumbuh sekian ini, kembangannya ini sudah tumbuh gitu ya. Ini yang atasnya dipotong saja, ya, potong saja. Bisa pakai besi, bisa pakai pisau. Ya, paham ya? Oke, ini yang pertama. Ada pertanyaan dengan menempel ini? Habis ini kalian akan pakai menempel, terus kemudian disetorkan untuk saya cek benar atau salah. Kayak nilai ini ya, paham? Nah, terus selanjutnya, kalau sudah, langkah selanjutnya kalian akan mencangkok. Ketika kalian mencangkok, nah, cari batang tanaman. Kalau ini misalkan batang utama pohonnya gitu ya, ini ada cabang. Untuk menetapkan atau menentukan mana yang akan dicangkok, nggak boleh terlalu jauh dari batang utama. Ya, kenapa? Risikonya bisa kering kalau kejauhan. Ya. Kemudian yang kita ambil adalah yang dekat dengan batang utama, gitu ya. Kalau ini misalkan ini ada di sini, tapi di sebelah sini. Di sebelah sininya nanti bisa mati. Kalau batang utamanya kita cangkok, bisa saja misalkan ini pohonnya mau dimatikan namanya karena mau dibangun apa, boleh kalian cangkok semua. Ya, boleh mati tidak apa. Setelahnya gitu ya, karena mau dipindah atau dikuruk untuk bangunan. Ya, oke. Sekarang kita akan praktekkan mencangkoknya. Mencangkok sekali lagi, cari cabang tanaman yang dekat dengan pohon utama. Ya, misalkan di sini. Oke, biar mudah. Saya bukan dulu, ya. Kita kerak, ya, kulitnya. Ini tujuannya adalah untuk nanti kita kuliti. Jaraknya, nak, untuk jarak antara atas dan bawah itu lebih kurang 5 sampai 8. Tergantung besar kecilnya batang yang dicangkok. Ya. Setelah itu kita kuliti, nah. Kita kuliti. Ya, kita buang kulitnya. Ya. Kalian nanti harus perhatikan dan kalian nanti akan mempraktekkan, ya. Terus nanti akan kalian presentasikan jika kalian sudah tahu langkah-langkahnya, apa saja yang kalian lakukan ketika mencangkok. Oke? Kalau sudah terkuliti seperti ini, dikuliti tadi ya. Terus langkah selanjutnya adalah dibersihkan. Yang dibersihkan apanya? Kulitnya. Kulitnya. Di dalam kulit ada apa? Loh. Antara kulit dengan kayu ada kambium. Ya, kambium itu harus hilang, nggak boleh tersisa. Caranya harus dikerok dengan bersih. Ya, yang dikerok ini adalah sebenarnya membuang apanya? Kambiumnya. Karena kambium ini nanti kalau tumbuh ke dalam jadi kayu, keluarnya jadi kulit, ya. Karena kambium itu letaknya antara kulit sama kayu, ya. Di dalamnya ada kayu, di luarnya ada kambium, terus ada kulit. Ya. Ini harus betul-betul bersih. Jadi nanti yang saya nilai kebersihannya ini
juga kerapiannya. Nah, udah ya. Sekarang saya tanya, kalau orang menjangkok, pernah melihat orang menjangkok? Pernah. Pernah. Bapaknya mungkin menjangkok, kalian lihat? Hah? Pernah? Pernah ya? Mungkin dulu di SD-nya pernah disuruh untuk menjangkok, ya paling tidak sudah sedikit paham. Yang di sebelah A, B, C, di mananya tumbuh akar? A, B, C, di mana? Di C, ya. Jadi nanti kalau kalian mau ngasih tanah, ya, itu harus dipel-pel di sini, nak. Ya, bukan di sini, salah. Atau bahkan di sini, ini tambah salah. Salah banget. Jadi tanahnya harus di sini, di C sini ya. Kenapa? Karena tanah ini disiapkan untuk tumbuhnya akar. Itu ya, paham ya? Paham? Kalau sudah paham, sekarang silahkan kalian kembali ke posisinya masing-masing untuk yang pertama menempel. Setelah menempel, kalian tunjukkan ke Bapak, Pak sudah selesai menempel itu. Bapak, ya. Kalau menempel kan makanya kalau bertambah sama Pak kan? Boleh. Digabungkan sama makanya baru enggak Pak? Enggak apa-apa. Boleh. Ya. Jadi kalau kalian mau menempel, nah, yang ditempelkan itu adalah buah atau tanaman yang sifatnya lebih unggul. Contoh misalkan kalian punya pauk yang kecil-kecil, tabur misalkan di rumahnya ya. Terus kalian mau tempel pauk gadung, itu bagus. Tapi jangan dibalik, kalian punya pauk gadung atau mangga gadung ditempeli dengan pauk tabur yang kecil-kecil umpamanya. Ya, paham ya? Kalau mau menempel kelampok misalkan punya kelampok putih mau ditempel kelampok alas yang rasanya pakai itu, ya sia-sia kalian.
Kalau bisa mendadak. Ukurannya sudah. Mulai dengan ini ya. Ini. Kayaknya jangan dengan kulitnya. Iya, waktunya. Ini yang atas ini. Ini bawah. Res. Nah, kan? Ini ya, tadi kan? Ini tadi kan? Ini daun. Berarti mata tulangnya ada di Sini. atasnya ya. Di sini ya Pak. Nah, Berarti gini ya Pak. nah gitu posisinya ya. Jadi kalian bisa menentukan mata tunasnya. Ini mata, ini bawah, ini atas. Ini mata tunasnya ya. Berarti ditali ini. Nah, tali. Yang penting nggak ada. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntutmu. Sadarilah masa berganti,
Ya, loh, enggak, satu masing-masing. Satu orang satu. Masing-masing, satu-satu. Mana nih? Ini nasi tentang. Ini kemungkinannya bisa saja jamur atau bakteri busuk bisa masuk. Ya. Ini harusnya tertutup, Mas. Ini harus tertutup gini. Yang tertutup gini. Itu isinya ya. Terus yang sini juga sama, tutupnya tertutup sini gini guys. Paham ya? Paham Pak? Jadi ini masih cara tutupnya. Ini yang di atas ini. Yang di bawah ini. Kalau yang ini mana? Ini tutupnya masih belum sempurna kan? Cara untuk yang sempurna, ini ada di badan dia. Itu gini. Ini dari ya, silang. Kamu gini dulu kata apa? Ya. Habis itu terus ke bawah. Ya ke bawah. Ini cara tutup memang sangat mudah, ya. Kalau kalian tutupnya salah atau kurang benar, ini bisa jadi gagal. Ya. Karena apa namanya jamur pembusuk dan juga bakteri pembusuk itu bisa lihat sela-selanya. Ini yang biasa. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Marilah masa berganti, tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus Tadi sudah, tapi masih siapkan prestasi. mau diperbaiki boleh, mau dilanjut. Belum. Pak, sini lah. Pak, Pak. Pak. Ya, sudah apa? Tapi lebih baik di sini. Lebih baik di sini. Dekat dengan ini yang kita baca pertama ini. Ya. Ininya. Ini loh. Ininya, makanya macam yang ini ya. Nah, ya. Ininya jangan sampai tertutup. Harus dihindari dari tanaman, dari apa? Dari tutupnya gitu ya, terbuka ini. Karena ini tempatnya nanti dia tunas, tumbuh tunasnya di Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
bersihnya di video. Terus bungkusnya, ya. Oke. Bungkusnya caranya begini nak biar bagus, ya. Perhatikan Bapak cara bungkusnya. Ini dari bawah. Karena nanti yang tumbuh akan di sini, ya. Kalian di sini talinya. Ditali, ya. Ditali dari bawah. Terus ditali. Kemudian nanti dibalik. Nah, gitu ya. Ini cara ngasih. Terus dikasih tanah di sini, ya. Kasih tanahnya basah. Celot, kalau perlu dicampur dengan bubuk kandang. Terus setelah dikasih tanah, baru ini ditukar gini. Ya, gitu. Ya. Baru di atasnya di tali. Selanjutnya Betul sapi. Ya nggak apa-apa, tapi jangan yang baru nah. Ya, yang sudah menjelang dari tanah. Ya, jadi kalau dari semangat tapi baru Pak ini nggak jangan. Ya. Nah kalau sudah nak, terus ini dilubangi pakai lente. Ya, lubangi pakai lente. Tujuannya apa? Biar akar yang tumbuh itu bisa ya, tanda ini sudah berhasil nyangkutnya. Terus setelah itu dibawa ke sekolah. Itu sebagai tugas. Paham ya? Nah, jadi nanti kira-kira ya, kira-kira kalau sudah habis nyangkut ini perkiraan sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah akan tumbuh. Nah, kalau kering sampai sekarang sering-sering di kalau ini ada lubangnya pasti akan masuk airnya. Kambiumnya sudah bersih atau belum? Caranya diraba. Kalau masih ada cincin atau agak basah gitu ya, berarti itu kambiumnya masih belum bersih. Ya. Kalau sudah bersih, ininya terasa agak kasar gitu, keset gitu ya. Oke, ini masih belum bersih. Kalau masih kayak ada lendir-lendirnya, masih basah, berarti itu ya. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Kambiumnya sudah dianggap bersih, terus kemudian dilakukan penutupan dengan plastik, ya, dibungkus seolah-olah di dalam plastik itu ada tanahnya, ya. Agak cepat. Ini akan kalian isi, ya. Kalian jawab apa yang sudah kalian lakukan barusan, ya. Kemudian ditimbulkan Bapak, ya. Menempel kalian dari sudah lakukan, ya. Alhamdulillah sepertinya hampir semuanya sudah bagus, ya. Artinya kalian bisa, kalau misalkan kalian mencoba di rumah, tidak ada salahnya. Siapa tahu nanti kalian di rumah bisa menempel yang kalian punya satu kelompok putih bisa bermacam-macam buahnya dengan cara kalian menempel, ya. Bahkan kalau di pembibitan itu dua macam buahnya itu sudah harganya bisa 150. Kalau dua, ya. Kalau tiga bisa lebih harganya. Makanya ini adalah keterampilan yang seharusnya bisa kalian praktekkan di rumah, ya. Sehingga nanti siapa tahu kalian berkecimpung di bidang pembibitan sehingga bisa jadi pebisnis atau pengusaha pembibitan yang sukses. Amin.
Ya, dari bawah. Nah, ini adalah contoh yang salah. Ya. Ini adalah contoh mencangkok yang salah. Saking semangatnya, lo yang semua kan di sini, yang dibungkus yang di sini. Ya. Oke, ini sebenarnya kalau bangsa riso tinggal buka yang ini, kemudian dinaikkan ke atas itu aja. Jangan sampai dibikin rumah dengan dia tidak jelas di bawah, ya. Nah ini sudah bagus, ya. Ya. Nah, oke, karena waktunya sudah habis untuk pertemuan pada siang hari ini, yang lembaga silakan diisi mengumpulkan pertemuan yang akan datang, ya. Nah, terus tugasnya sekali lagi kalian mencatat mandiri di rumah, kemudian nanti di video terus dikumpulkan. Gak usah diedit. Nah. Jadi di video kemudian dikirim videonya ke bapak, ya. Terus anak-anak tiga cangkokan. Jadi kalian mencangkok 3 tempat, boleh 1 pohon tapi 3 gitu, atau macam-macam. Cangkok mangga, cangkok lampau, cangkok bimbing, makanya nggak apa-apa boleh, ya. Paham ya? Nah. Dan nanti yang dikumpulkan hanya satu saja dari 3 itu. Jadi kalau kalian belajar semua 3, 2-nya boleh kalian sodakokan ke orang tetangganya yang tidak punya, ya, biar ditanam. Baik. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kalian bisa pahami dalam praktek mencangkok dan menempel, ya. Selanjutnya tugas yang sudah Bapak berikan pada kalian silahkan dikerjakan di rumah. Karena nanti itu adalah syarat untuk kalian ikut ujian di semester akhir. Kayak kalian dulu, kalau kalian belum mengumpulkan tugas itu tidak boleh ikut ujian. Ya makanya jangan sampai nanti kalian terganggu ujiannya gara-gara belum mengumpulkan tugas. Ya, betul, bagus. Ya bagus. Kita sudahi pelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan dipahami apa yang sudah dikasihkan pada pelajaran siang hari ini dan bermanfaat bagi kehidupan kita nanti, ya. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.